Mawadi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Karawang. Apa kabar adik-adik? Saat ini kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap semangat adik-adik. Walaupun kita ibadah online, kita harus tetap semangat. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian sukacita. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ayo adik-adik. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mengangkat satu lagu pujian, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Tetap semangat adik-adik. Aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku jadi berkat. Shalom adik-adik, selamat sore. Selamat bertemu kembali. Tetap semangat ya. Kita akan mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui cerita teladan. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari yang indah ini untuk kami boleh mengucap syukur di mana kami mau bersama-sama anak-Mu belajar akan firman-Mu melalui cerita teladan.
Tuhan, kami menserahkan anak-anak-Mu yang ada di rumah kami masing-masing. Kami mohon pimpinanmu Tuhan dari awal hingga pertengahan nanti. Kiranya sampai akhirnya Tuhan memberkati kami. Dan ampunilah segala dosa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan cerita teladan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita akan bersama-sama, yang sudah bisa membaca, kita akan membaca firman Tuhan ini. Firman Tuhan demikianlah bunyinya. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah orang kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian kepada manusia. Nah, adik-adik, itulah pembacaan firman Tuhan hari ini, di mana firman Tuhan hari ini bercerita tentang orang lumpuh disembuhkan. Nah, Yesus yang sedang ada di kota Kapernaum, di sana banyak orang-orang Farisi dan guru-guru Taurat yang dari seluruh Galilea datang untuk mendengarkan dia. Dan ada juga 4 pria yang datang bersama teman mereka yang lumpuh. Mereka ingin Yesus menyembuhkannya. Tetapi kerumunan orang di sekitar bangunan atau rumah besar itu sehingga dia tidak dapat masuk. Jadi mereka memanjat tangga di bagian luar gedung untuk naik ke atap. Nah, sampainya di atap, dia berusaha membuat lubang untuk bisa memasukkan temannya dari atas di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, ketika Yesus melihat iman mereka, ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Nak, dosamu sudah diampuni." Dan di sana juga para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bertanya-tanya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah saja?" Ketika Yesus mengetahui pikiran mereka, ia berkata, "Mengapa kamu bertanya seperti itu dalam hatimu? Mana yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau bangun dan berjalanlah?" Yesus melanjutkan, "Supaya kamu mengetahui bahwa Anak Manusia berkuasa untuk mengampuni dosa." Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah." Seketika juga itu, orang itu langsung berdiri di depan semua orang dan mengambil tempatnya yang mereka untuk berbaring, lalu berjalan pulang sambil memuji-muji Tuhan. Dan semua orang
itu merasa takjub dan memuji Allah dengan dipenuhi rasa takut yang besar terhadap kuasa Allah. Mereka berkata, "Hari ini kami melihat hal-hal yang luar biasa." Nah, itulah adik-adik cerita teladan kali ini. Kita bisa melihat, kita bisa mengetahui betapa besarnya kuasa Tuhan sudah bekerja untuk kita dan seluruh anak manusia di seluruh dunia ini. Maka oleh sebab itu adik-adik, kita sebagai anak-anaknya, kita harus tetap setia, percaya akan kasih Tuhan kepada kita. Biarlah firman dan cerita teladan hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelumnya kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu melalui cerita teladan hari ini. Kami bersyukur Tuhan, walaupun kami belum bisa bersatu dan bertemu, namun kami tetap setia, kami mau taat, kami mau selalu memuji dan memuliakan Tuhan, serta mendengarkan dan belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.